Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua. Pada kesempatan hari ini, saya ingin membagikan informasi berkenaan dengan cara membuat latar belakang masalah deskripsi. Buat sobat semua yang hari ini menjadi mahasiswa tingkat akhir, yang sering bimbingan kepada dosen, kemudian bolak-balik mengerjakan latar belakang masalah deskripsi terus dicoret-coret, kemudian bingung bagaimana mulai untuk memperbaikinya gitu ya. Revisi latar belakang terus, bingung mulai dari mana memperbaikinya gitu. Oke, sobat semua jangan khawatir, di video ini akan saya jelaskan berkenaan bagaimana cara membuat latar belakang masalah yang baik dan kemudian tidak bolak-balik sobat semua untuk bimbingan latar belakang masalah dengan pembimbing gitu. Oke, simak semua video ini mulai dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan setelah menonton video ini sobat semua bisa membuat latar belakang masalah yang baik, yang sesuai yang diharapkan, sesuai dengan masalah yang kemudian akan diteliti dan kemudian bisa diasisi oleh pembimbingnya. Ditonton ya sobat semua. Baik, kita mulai. Kita awali dengan pengertian terlebih dahulu, apa itu latar belakang masalah. Nah, ini pertanyaan ini harus sobat semua pahami. Ya, latar belakang masalah itu sesuatu yang kemudian kita tuangkan, kemudian ada masalahnya. Kalau tidak ada masalahnya, itu bukan latar belakang masalah. Jadi pertama harus menuangkan ada masalahnya. Kira-kira masalahnya apa nih? Sesuai dengan tema penelitian yang sobat semua lakukan. Pertama ada masalah. Kemudian yang kedua, kenapa itu penting gitu. Kira-kira tema itu yang sobat semua ambil itu kenapa kok penting gitu. Nah, itu dituangkan. Kenapa kok penting? Nah, kenapa penting ini bisa menggunakan beberapa cara. Sobat semua bisa didukung dengan penelitian yang relevan ataupun kajian teori yang sudah dilakukan terdahulu begitu, ataupun sobat bisa melakukan berbagai kajian literatur review untuk menjawab kenapa ini penting gitu. Jadi bisa didukung data secara teoritis maupun data secara empiris untuk menjawab kenapa ini penting. Selanjutnya, apa dampaknya begitu. Nah, yang pertama ada masalah, kemudian sobat semua lakukan kenapa ini penting, bisa melakukan kajian teori ataupun secara empiris ataupun secara teoritis. Kemudian apa dampaknya? Kalau sobat semua sudah tahu ini penting, kenapa ini penting, pasti tahu dong apa dampaknya. Nah, tuangkan sobat berkenaan dengan permasalahan, apa dampaknya nih kira-kira kalau penelitian ini atau tema ini saya lakukan, kira-kira apa dampaknya. Nah, dituangkan di latar belakang masalah. Selanjutnya, setelah tahu apa dampaknya, kira-kira butuh solusi apa sih dari permasalahan yang sudah ditemukan ini, yang kemudian tahu dampaknya apa, solusinya apa begitu. Nah, teman-teman coba ataupun sobat semua coba cari tahu kira-kira solusinya apa gitu. Dan kemudian setelah tahu solusinya, ini butuh solusi nih kira-kira nih kan ya, solusinya apa gitu kan. Kemudian lakukan, maka ini perlu dilakukan penelitian. Nah, ini kemudian dianggap bahwa butuh solusi ini sesuatu hal yang penting untuk segera diatasi. Maka salah satu caranya yang harus dituangkan adalah ini butuh butuh solusi, kemudian butuh dilakukan penelitian. Jadi latar belakang masalah itu adalah serentetan terkait dengan deskripsi berkenaan dengan ada masalah apa, kemudian kenapa itu penting, kemudian apa dampaknya, kemudian butuh solusi. Nah, itu yang paling penting. Kalau seandainya ternyata tidak butuh solusi, ya tidak sampai kemudian ini harus dilakukan penelitian kan, maka tuangkan kenapa ini kok butuh solusi gitu terhadap masalah ini, dan kemudian ini penting untuk dilakukan penelitian. Tuh sobat yang harus sobat semua pahami terkait dengan latar belakang masalah. Selanjutnya, ketika kita ingin membuat latar belakang masalah sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, ataupun yang kita pahami terkait dengan latar belakang masalah, maka kita coba buat latar belakang masalah itu kita susun berdasarkan piramida terbalik. Yang pertama, yaitu sobat bisa menguraikan persoalan umum yang akan diteliti. Ya, seperti tadi, masalahnya apa begitu. Nah, seterusnya bisa diuraikan persoalan yang diteliti. Persoalan umum yang akan diteliti itu bisa diuraikan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu tunjukkan data terkait masalah yang akan diteliti. Nah, tunjukkan data terkait masalah yang akan diteliti ini bisa berupa datanya empiris, ataupun data berupa teoritis. Data empiris itu ya bisa dari prasurvei, bisa dari
hasil laporan penelitian yang terdahulu gitu kan ya. Kalau secara teoritis ya sobat bisa melakukan kajian literatur review dari berbagai hasil penelitian atau riset yang sudah dilakukan ataupun dipublikasi di berbagai jurnal baik nasional maupun internasional, sehingga kita punya data yang terkait dengan masalah yang akan diteliti. Kemudian uraikan kemungkinan penyebabnya. Nah, kira-kira penyebabnya apa nih? Ini menjadi bagian dari gap penelitian. Ini penyebabnya apa nih? Dan teman-teman ataupun sobat semua bisa kaji terkait dengan ini kira-kira penyebabnya apa ya untuk permasalahan ini gitu. Itu diuraikan kemungkinan penyebabnya. Ini bisa juga dari kajian secara teoritis, begitu dicari dari berbagai kajian literatur review untuk bisa menjawab, oh ini gap penelitiannya, oh ini kemungkinan penyebabnya, begitu. Selanjutnya diuraikan solusi dan pendekatan yang akan digunakan, sampaikan kira-kira solusinya seperti apa, kemudian pendekatan apa yang akan digunakan. Ini juga tidak bisa kemudian langsung disampaikan, tapi harus didasari dari kajian literatur review. Misal berdasarkan hasil penelitian A, B, C, D, maka penelitian ini akan menggunakan solusi E, misalnya seperti itu. Dan kemudian di sini di bagian yang ini juga uraikan apa yang akan terjadi jika kondisi tersebut dibiarkan. Nah, ini kan butuh solusi gitu kan ya. Uraikan apa yang akan terjadi jika kondisi tersebut dibiarkan. Maka ini dituangkan di bagian yang semakin mengkerucut ini. Dan kemudian yang bagian terkecil adalah batasan yang akan diteliti. Dan kemudian ini menjadi bagian yang terpenting. Kenapa dari berbagai permasalahan dari atas tadi, dari yang lebar kemudian sampai yang mengerucut ini perlu dilakukan penelitian. Sobat, jadi kalau membuat latar belakang masalah itu dari sesuatu yang umum kemudian mengkerucut menjadi sesuatu yang mengecil sesuai dengan batasan yang akan diteliti. Kalau saya boleh menyampaikan contohnya seperti ini, sobat. Jadi tujuan utama latar belakang masalah itu adalah meyakinkan pembaca bahwa masalah penelitianmu itu nyata, penting, dan belum terselesaikan. Ya, itu menjadi kata kunci. Penelitianmu nyata, penting, dan belum terselesaikan. Jadi kalau seandainya ternyata apa yang menjadi masalah itu merasa bahwa oh ini kayaknya belum pernah ada yang melakukan penelitian, belum tentu, sobat. Maka perlu dilakukan kajian literatur review. Coba ditelusur dulu dari berbagai jurnal, baik nasional ataupun internasional, bahwa sebenarnya penelitianmu itu benar-benar nyata atau tidak gitu, ataupun datanya itu ada atau tidak gitu. Kemudian penting atau tidak, makanya perlu dilakukan kajian literatur review. Dan dari hasil kajian literatur review itu yang akan dituangkan pada latar belakang masalah ini menemukan itu sebenarnya sudah terselesaikan atau belum. Kalau belum terselesaikan, itu menjadi bagian Anda untuk menyelesaikan. Semisal peneliti A sudah menyelesaikan A, peneliti B menyelesaikan B, peneliti C menyelesaikan C, dan peneliti D menyelesaikan D. Tapi ada bagian dari hasil literatur review tadi dari A, B, C, D. Ternyata ada bagian E yang belum terselesaikan. Nah, ini menjadi bagian Anda untuk bisa dikuatkan dalam latar belakang masalah. Semisal seperti ini. Misalnya Anda ingin meliti pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku menabung siswa SMA. Maka latar belakang sobat yaitu harus bisa menunjukkan bahwa perilaku menabung masih rendah, padahal literasi keuangan itu penting. Nah, ini berarti kan ada sesuatu yang sebenarnya nyata, kemudian penting, tapi belum terselesaikan. Di situ ada gap, ada kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan kenyataan. Nah, ini yang dinamakan sebagai masalah yang layak untuk disampaikan atau dituangkan pada latar belakang masalah. Selanjutnya, ini saya berikan contoh real bagaimana sobat semua bisa menuangkan sesuai dengan tahapan agar bisa menjadi sebuah rangkaian latar belakang masalah yang memenuhi setidaknya dari kurva terbalik tadi, yaitu kondisi ideal. Contohnya seperti ini, misalnya pembelajaran IPS seharusnya mampu menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dan sikap sosial peserta didik. Semisal seperti itu kondisi idealnya. Kemudian kondisi faktualnya, namun hasil observasi di beberapa sekolah menunjukkan bahwa pembelajaran IPS masih bersifat hafalan dan berpusat pada guru. Siswa hanya mengingat fakta tanpa memahami konteks sosial di sekitarnya.
Nah, ini kondisi faktual, artinya sudah ada kesenjangan ya, sobat ya, antara kondisi ideal dengan kondisi faktual. Selanjutnya, ini berkenaan dengan kesenjangan atau gap, yaitu dari awal dari kondisi ideal, kondisi faktual, inilah kesenjangannya, yaitu hal ini menimbulkan kesenjangan antara tujuan pembelajaran IPS yang menekankan pada pengembangan berpikir kritis dengan praktik pembelajaran yang masih bersifat tradisional. Nah, untuk mencari gap ini, untuk mencari kesenjangan ini di bagian ini, sobat lakukan kajian dengan dari berbagai artikel jurnal, dari kajian dari berbagai artikel dari berbagai sumber baik nasional ataupun nasional yang bisa dijadikan temuan di sini. Oh, di sini itu menimbulkan kesenjangan dari penelitian A, mungkin dari penelitian B dan seterusnya, bisa dijadikan sebagai menemukan di bagian gap ini. Kemudian dampak dari kesenjangan tadi, dampak dari masalah tadi, maka akibatnya kemampuan berpikir kritis dan partisipasi sosial siswa masih rendah. Dan selanjutnya yaitu solusi atau arah penelitiannya. Maka oleh karena itu perlu dikembangkan model pembelajaran IPS berbasis proyek yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, ini setidaknya runtutan yang harus sobat lakukan dalam membuat latar belakang masalah. Ini juga sudah dilengkapi dengan contohnya, mulai dari kondisi idealnya seperti apa atau gambaran umumnya seperti apa, begitu, kemudian kondisi faktualnya seperti apa, dituangkan kesenjangan atau gapnya seperti apa, dampak dari masalah itu bagaimana, kemudian juga menemukan solusi atau arah penelitiannya. Ya, cukup jelas ya sobat ya, mudah-mudahan ini sangat jelas berkenaan dengan menyusun terkait dengan latar belakang masalah. Silahkan dicoba sobat dengan membuat latar belakang masalah dengan poin-poin yang seperti ini. Selanjutnya ini ada tips tambahan sobat. Yang pertama, dalam membuat latar belakang masalah, saya sarankan itu gunakan data aktual seperti hasil survei, kajian literatur, review pada jurnal, atau laporan dari hasil penelitian. Kemudian yang kedua, hindari bahasa umum, sobat. Misalnya pada era globalisasi ini, sering ya sobat ya menemukan dalam latar belakang masalah itu menemukan kata-kata seperti ini. Ini dihindari sobat, karena ini seolah-olah tanpa arah dan yang jelas ya. Jadi gunakan kata-kata yang kemudian ataupun bahasa yang kemudian bisa secara khusus menjelaskan terkait dengan permasalahan yang akan sobat teliti. Nomor 3 yaitu akhiri dengan arah penelitian. Ya, jadi jangan di akhir latar belakang masalah itu harus diakhiri dengan arah penelitian. Mau seperti apa penelitiannya? Bukan dengan kesimpulan ya sobat ya. Karena sering kita menemukan di latar belakang masalah itu diakhiri dengan kesimpulan, bukan. Jadi jangan kesimpulan tapi akhiri dengan arah penelitian. Begitu ya sobat ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian yang terakhir nih sobat, yang sering sekali dilakukan yaitu kesalahan umum yang harus sobat saya hindari, karena ini seringkali saya menemukan ketika bimbingan dengan mahasiswa saya beberapa hal kesalahan umum yang kemudian dilakukan oleh mahasiswa di tingkat akhir dalam bimbingan skripsi ataupun menulis latar belakang masalah di skripsi. Yang pertama yaitu terlalu panjang dan tidak fokus begitu. Jadi seringkali mahasiswa itu menulis latar belakang masalah itu panjang, banyak halaman berhalaman-halaman, tapi tidak fokus sesuai dengan permasalahannya. Jadi saran saya sobat, gunakan tadi metode yang sudah saya sampaikan tadi secara berurutan agar latar belakang masalah sobat semua itu meskipun panjang begitu, meskipun panjang tapi fokus sesuai dengan permasalahan. Tapi lebih baik ya tidak terlalu panjang, secukupnya, tapi dia fokus sesuai dengan permasalahan yang akan sobat kaji begitu. Kemudian kesalahan lagi yang sering dilakukan oleh mahasiswa yaitu tidak ada data dukung gitu. Jadi di dalam latar belakang masalah itu sering kami menemukan ketika bimbingan skripsi itu tidak ada data dukungnya. Jadi baik data secara empiris maupun data secara teoritis begitu. Nah, ini banyak sekali yang data empiris ini sobat yang kemudian tidak didukung baik dari mungkin hasil prasurvei atau hasil observasi yang kemudian dijadikan sebagai data dukung untuk mendukung permasalahan yang akan diteliti begitu, sehingga menjadi penguat dalam latar belakang masalah. Dan kemudian sedikit sekali yang kemudian mengaitkan dengan kajian literatur
dari jurnal dan sebagainya sebagai data secara teoritis. Nah, ini perlu juga dikaitkan sobat agar tadi yang langkah-langkah ataupun tahapan-tahapan yang berkenaan dengan gap kemudian pentingnya penelitian ini itu muncul di sana gitu. Nah, itu harus ada data dukung gitu untuk menguatkan di dalam latar belakang masalah. Kemudian yang ketiga yang sering dilakukan kesalahan umumnya adalah langsung menyebut solusi tanpa menjelaskan masalah gitu kan. Tiba-tiba setelah beberapa halaman tanpa menjelaskan secara fokus terkait dengan permasalahan, tiba-tiba dimunculkan ini adalah solusi yang ditawarkan dalam kajian ini misalnya seperti itu. Nah, itu tolong dihindari sobat. Ini menjadi kesalahan umum gitu. Jadi kalau ingin memberikan solusi ya ikutin tadi tahapannya, kemudian jelaskan dulu permasalahannya secara runtut, kemudian nanti baru diberikan solusi gitu. Bukan tiba-tiba langsung menyebutkan solusi, tidak memberikan alasan kenapa harus itu solusinya begitu. Jadi jelaskan dulu permasalahannya agar kesalahan ini tidak terjadi, sobat. Kemudian yang keempat yaitu menyalin dari penelitian orang lain tanpa penyesuaian konteks. Nah, ini juga banyak sekali yang ditemukan berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh mahasiswa ketika membuat latar belakang masalah. Banyak yang kemudian ambil kopas dari penelitian A, penelitian B, penelitian C, jadiin satu gitu. Jadi seolah-olah ya jadi bahasanya itu kurang nyambung begitu. Kalau sobat ingin membuat latar belakang masalah mengambil penelitian orang lain, ya dibaca, kemudian disesuaikan dengan tema ataupun permasalahan yang sobat ambil begitu ataupun yang sobat kaji, kemudian diruntutkan agar narasinya juga nyambung dari awal, kemudian paragraf antar paragraf juga nyambung dan seterusnya juga nyambung. Jadi tidak kemudian terputus seolah-olah oh ini yang dibahas paragraf ini A, yang tiba-tiba paragraf selanjutnya C gitu kan, lompat-lompat yang kemudian tidak nyambung. Jadi ini mohon ketika membaca karya orang lain jangan langsung di copy paste, tapi coba diambil sesuatu yang kemudian bisa diparafrase dan dituangkan di latar belakang masalah sobat semua. Mungkin itu sobat semua yang bisa saya bagikan kepada Anda semua yang hari ini sedang berjuang untuk menyelesaikan skripsi. Semangat, mudah-mudahan dengan mengikuti apa yang saya sampaikan di sini, latar belakang masalah sobat semua menjadi lebih baik dan kemudian langsung di-ACC nih sama pembimbing skripsinya. Oke, semangat sobat semua. Mudah-mudahan segera wisuda begitu ya. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.